Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Eko Sri Wulanitya, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan. Saya berstatus sebagai dosen, dimulai dari semester ganjil tahun 2015 sampai semester genap tahun 2021. Saya sebagai dosen di Akademi Kebidanan Medika Wiyata Kediri. Kemudian pada semester ganjil 2021 terjadi perubahan bentuk dari Akademi Kebidanan Medika Wiyata menjadi Politeknik Mercusuar Indonesia. Kemudian pada semester genap tahun ajaran 2021, saya sebagai dosen di Prodi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri sampai dengan sekarang. Saya menjalani tridharma perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, di mana untuk mata kuliah ini terdapat 5 SKS dalam pembagian 2 teori dan 3 praktek. Mata kuliah ini diampu pada semester ganjil di semester 3, diampu oleh 2 orang tim dosen, salah satunya adalah saya. Deskripsi mata kuliah dari mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal dan bayi segera setelah lahir dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence dalam praktek intranatal dan bayi baru lahir yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, serta pendokumentasiannya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi sikap, di mana dalam sikap diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan kode etik profesi serta standar kebidanan. Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak potensi dan privasi. Pada keterampilan umum, diharapkan mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiarisme. Pada pengetahuan, diharapkan mampu menguasai konsep teoritis, fisiologis, siklus hidup manusia secara umum, kemudian menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan persalinan dan bayi baru lahir, kemudian menguasai pengetahuan tentang jenis, tanda, dan gejala tentang komplikasi pada persalinan dan bayi baru lahir. Pada keterampilan khusus, diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan pada persalinan normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Kemudian mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi dan balita normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Mampu melakukan deteksi dini kelainan pada persalinan dan melakukan rujukan kepada profesional kepada pihak lain yang relevan. Mampu berkomunikasi secara teknis dan prosedural, secara verbal maupun non-verbal dengan perempuan, keluarganya, serta masyarakat dan teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak-anak. Untuk CPL Prodi, diharapkan mahasiswa mampu mengkoordinasikan asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir secara normal, kemudian melaksanakan deteksi dini dan penanganan awal sebelum rujukan secara profesional sesuai aspek legal dan kode etik profesi mengacu pada evidence base dengan menggunakan manajemen kebidanan pada tatanan pelayanan kesehatan primer.
Bahan kajian dari mata kuliah ini terdapat 13 item. Yang pertama adalah memahami konsep dasar asuhan persalinan, kemudian memahami perubahan fisiologis yang terjadi pada persalinan, memahami perubahan psikologi dalam persalinan, kemudian memahami upaya promotif dan preventif pada ibu bersalin, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana untuk membantu meningkatkan diagnosa kebidanan, kemudian memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang ke-11 adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan skala persalinan. Kemudian yang ke-12 adalah evidence based dalam asuhan persalinan. Kemudian yang ke-13 adalah prosedur keterampilan dasar kebidanan asuhan persalinan. Yang terakhir adalah pengenalan tanda bahaya persalinan. Bentuk pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini ada ceramah tanya jawab, ada brainstorming, problem solving, demonstrasi praktek, studi kasus, dan lab mandiri. Sistem pembelajaran yang dilakukan meliputi tatap muka di kelas dan praktikum lab di laboratorium berupa demonstrasi, bedside teaching, dan lab mandiri. Evaluasi yang dilakukan yang pertama adalah penilaian secara teori, itu meliputi partisipasi, kehadiran, keaktifan mahasiswa di dalam kelas 20%, kemudian penugasan berupa makalah 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Untuk penilaian praktek itu meliputi keterampilan dan sikap 60%, kemudian pengetahuan 40%. Nilai akhir yang didapatkan nanti kemudian akan dikonversikan dalam nilai huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E. Hasil yang diharapkan, luaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mampu melaksanakan asuhan sayang ibu selama persalinan, kemudian mampu mengaplikasikan pengisian kartograf, mampu melaksanakan asuhan persalinan normal sesuai dengan kewenangannya, mampu melakukan deteksi dini kelainan persalinan dan bayi baru lahir, serta bisa melakukan dokumentasi asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Data pustaka yang digunakan ada buku wajib dari JNPK KF 2017, asuhan persalinan normal dari JHPI IPU Jakarta, ditunjang dengan beberapa buku dan beberapa jurnal. Media pembelajaran yang saya lakukan untuk mengampu mata kuliah ini ada video pembelajaran praktikum, slide presentasi, pantum yang digunakan untuk menolong persalinan, kemudian alat dan bahan persalinan, alat dan bahan pemeriksaan lab, lembar partograf untuk pengisian deteksi pada saat persalinan kelas 1, kemudian modul asuhan persalinan dan bayi baru lahir, serta lembar manajemen pendokumentasian asuhan kebidanan. Berikut adalah pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir pada pertemuan ke-7 dengan pokok bahasan asuhan bersalin pada kelas 1 dengan pengisian partograf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Untuk asuhan mendeteksi ada yang belum tahu, ada yang pernah dengar, ada yang pernah. Kira-kira tahunya seperti apa? Pengisian kolom-kolom apa yang belum tahu secara detail? Dan pernah dengar dan pernah tahu ada orang isi berupa kolom. Yang lainnya belum tahu. Oke, kalau belum tahu kita langsung cerita hari ini. Dan kira-kira apa sih partograf? Partograf ini merupakan alat bantu selama fase persalinan. Kita tahu sendiri untuk persalinan itu ada laten dan fase aktif. Jadi kalau kita menggunakan ini harus ke fase aktif. Ada yang masih ingat kira-kira fase laten itu pembukaan ini? Ada dari 0. Ada yang tahu lagi? Fase laten 0 sampai 3 untuk fase aktif. Udah tahu ya untuk kan ya. Jadi untuk partograf ini kan fase aktif. Kemudian partograf ini digunakan hanya untuk persalinan normal. Mari kita berikan persalinan normal ya. Tujuannya apa sih kita menggunakan ini? Yang pertama adalah
mencatat hasil otopsi dan menilai Persalinan. Jadi kita akan tahu ini adalah mencatat kondisi ibu dan janin. Jadi ibunya itu bagaimana kemudian dicatat di patogra. Yang ketiga adalah mencatat asupan yang diberikan selama persalinan. Ibunya itu kita kasih apa? Ibunya obat-obatan yang diberi. Kemudian menggunakan informasi yang tercatat untuk secara dini mengidentifikasi adanya penyakit. Jadi apapun yang kalian temukan, item-item di sini akan menggunakan informasi yang ada untuk membuat tidak ada batasan-batasan di mana kita boleh menolong sendiri atau harus segera melakukan persiapan untuk rujukan. Paham sampai di sini ya? Kita ke materi selanjutnya. Untuk patogram ini harus digunakan untuk semua ibu dalam salah satu fase aktif dan 4 sampai 10 cm. Kemudian selama persalinan dan kelahiran di semua tempat. Jadi kalau kita di GPK memakai di puskesmas memakai kemudian secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan kepada kelahiran. Jadi dia harus dilakukan secara rutin. Tidak boleh satu ibu hamil pakai, satu ibu hamil tidak pakai. Semua harus pakai yang namanya patogram. Kira-kira apa sih yang perlu dicatat dalam DJJ? Apa DJJ? Apa kira-kira? Atau detak jantung janin. Tiap berapa menit? Diperiksa tiap 30 menit. Kemudian frekuensi dan durasi kontraksi tiap 30 menit. Jadi his ibunya diperiksa, kemudian dicatat dalam lembar patogram tiap 30 menit sekali. Nadi tiap 30 menit. Kemudian pembukaan septic tiap 4 jam. Jadi tidak sama ya. Kemudian penurunan bagian terbawah janin tiap 4 jam. Tekanan darah dan temperatur juga tiap 4 jam. Kemudian urin, aseton dan protein tiap 2 sampai 4 jam. Ini satu kita harus tahu. Kapan partograf tidak boleh dipergunakan? Pada kasus apa? Yang pertama adalah wanita dengan tinggi kurang dari 1. Langsung ini ada skor uji loyalty yang akan kalian isi. Kemudian perdarahan antepartum, karena takutnya apa kalau anak ini bisa nyata sehingga dia normal, sehingga tidak perlu memakai preeklamsi dan eklamsi. Persalinan prematur, kan kalau prematur itu memang konservasi ya. Kemudian bekas seksual sesaria, kehamilan ganda itu apa? Hamil kembar. Ya. Kemudian luka janin ini bisa karena apa namanya? Substansi. Fetal distress, dia terjadi gawat janin. Jadi tidak perlu juga tempat program karena perlu tindakan segera. Dugaan distosia karena panggul senja itu dia adanya tidak seimbang antara panggul ibu dengan bahu janin. Ya. Kemudian kehamilan dengan hidranion. Apa itu hidranion? Berlebihan. Normal sekitar kemudian ketupan pecah dini. Kalau sudah pecah, kita harus kemudian persalinan dan induksi juga tidak terjadi. Paham ya sampai di sini ya? Kalau ada yang kurang paham silakan beritahu. Catatan adalah selama fase latihan persalinan, semua asuhan pengamatan dan pemeriksaan harus dicatat di buku, di patogram. Kemudian hal ini dapat direkam atau dicatat secara terpisah dalam lembar observasi. Tanggal dan waktu harus dituliskan setiap kali membuat catatan selama fase latihan persalinan. Jadi kalau kalian fasenya pembukaannya masih fase laten, jangan dibuang dananya, harus tadi tuh kondisi ibu dan janin ini juga harus dinilai dan dicatat singgung ya, digit ya, kemudian kontraksi dia setengah jam. Nanti dia septic bukan septic ya 4 jam. Turunan kepala setiap 4 jam. Ya. Tekanan darah dan temperatur tubuh setiap 4 jam. Untuk aseton, urin dan protein 2 sampai 4 jam. Ini adalah yang di lembar 4. Ini
partus atau persalinan. Dan abortus adalah keluarnya hasil reproduksi saat trimester. Kemudian ada nomor catatan medis atau nomor puskesmas yang tanggal dan waktu mulai dirawat juga. Untuk kondisi bayi ini, kalau pertama ini digunakan untuk mengamati kondisi jari. Yang diamati adalah cincinnya, air ketubannya, kemudian ada penyusupan kepala jari. Ini yang dilihat dari ditulis dengan tanda titik pada garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan. Kemudian setelah itu dihubungkan. Jadi kalau kita melihat seperti di gambar yang sudah saya sini, coba lihat di sini ya, lihat di sini. Untuk data ini kan ada register, ditulis berapa. Kemudian dia di mana? Di rumah sakit atau di puskesmas atau di RT. Kemudian nama ibu atau bapaknya siapa? Ibunya siapa? Suaminya siapa? Umurnya berapa? D-nya adalah kehamilan keberapa? P-nya adalah partus keberapa? A-nya abortus. Pernah abortus sudah? Kalau tidak pernah berarti nol ya. Dan dia hamil berapa minggu? Harus ditulis di awal kita menggunakan partus. Kemudian masuk tanggal berapa ditulis? Jam berapa? Setelah itu apakah ibunya sudah pecah ketuban? Ditanya, Bu, merasakan keluar cairan enggak? Yang tidak terasa seperti janjian enggak? Bukan. Kalau enggak tuh berarti mulai sejak kapan? Bu, rasa perutnya kencang-kencang itu mulai. Kemudian jangan lupa alamatnya, karena kadang namanya sama, tapi alamatnya bisa dibuang pada saat pemberian asuhan. Yang pertama adalah tak jantung janji. Ini per kotak ini 30 menit, ditulis dengan titik. Kemudian setelah itu baunya adalah air tuban. Masih utuh atau dia sudah pecah? Kalau dia pecah, apa yang tampak? Kalau utuh ditulis U ya. Kalau dia pecah, tulis apa pengeluarannya? Kalau jerih ditulis J. Kalau dia ternyata ada darah ditulis G. Kalau keruh ditulis K. Kalau ada mekonium ditulis M. Kalau kering ditulis apa? Ditulis apa? Kalau utuh ditulis belum, berarti dia tubuh. Kalau dia C itu untuk yang ketuban telah pecah dan warnanya jernih. Kalau untuk yang dia ban telah pecah dan air ban bercampur mekonium berarti dia M. Kemudian untuk yang dia telah pecah dan air ban campur darah B. Kalau dia ternyata selaput ban telah pecah dan air ban tidak ada warna itu dulu ya. Oke, dari sini paham untuk yang air ketuban. Kemudian ada penyusupan tulang kepala. Tulang kepala ini dilambangkan dengan 0, 1, 2, dan 3. Kalau untuk 0 berarti ya tulang kepala janin masih bisa dan suturan mudah dipak. Kemudian untuk 1, tulang kepala janin sudah saling bersama. Kalau 2, dia tumpang satu. Kalau 3, sudah paham ya untuk tulang kepala ya. Dan kemajuan persalinan untuk mengawasi kemajuan mana? Diukur berapa jam ya Pak? Jam. Kemudian penurunan bagian terbawah janin berapa jam? 4 jam juga. Kemudian ada garis waspada dan garis untuk angka pada kolom kiri 0 sampai 10. 0 sampai ini adalah pembukaan set. Kemudian pembukaan set ini kita tuliskan dengan tanda. Kapan dituliskannya? Ingat tadi kita belajar untuk pada fase aktif kita bisa mulai ketika vaksin. Kalau tidak sensitif bagaimana? Baca di lembar observasi. Ternyata di PT pembukaannya 4 cm. Gimana tulisnya? Pas pada berapa senti dia? Kita berikan tanda. Jam berapa pembukaannya? 4 cm. Jam 06. Kemudian untuk turunan kepala, ternyata dia masih 3/5. 3/5 berarti diangkat di 3 berupa lingkaran. Ada pertanyaan? Paham ya? Setelah itu kita nanti akan PT lagi berapa jam? 4 jam. Kita hitung jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Jam 9 kita PT lagi di kolom nomor 6. Tulisnya ternyata pembukaan lengkap. Berarti tarik di sini. Pembukaan lengkap berapa? 10 ya, ini taruh di sini ya. Ini berapa penurunan kepalanya? Cuma tulis sejajar dengan ini 1/5. Paham sampai di sini? Oke. Setelah ini selesai, kita harus menarik garis disambungkan. Ini sama, terus disambung. Ya. Setelah ini selesai, kita turun ke situ bawah. Ada apa? Kontraksi uterus hitung dalam waktu berapa kali dalam waktu. Lihat lamanya cuma 20 detik.
detik. Berarti kita lihat di sini gambar ini. Di sini tertera kalau kurang dari 20, kalau dia ternyata antara 10 sampai 40 hasil. Kalau lebih dari 40 dia caranya berapa kali tadi waktu dia cuma 3 kali. Lamanya 20 detik. Kira-kira di mana? 3 kali 3 kotak 1, 2, 3. Lamanya 20 detik. Berarti apa yang kita tuliskan? Titik, hasil atau blok? Hasil. Ini kita nilai selama 30 menit paham? Ada yang belum paham? Saya ulangi kalau belum paham ya. Setelah itu kita lihat apakah pasien menggunakan atau diberi terapi oksitosin. Kalau enggak ini berarti kalau misalnya ada kita tuliskan. Kemudian dia ada, kalau ternyata dia ada infus, selesai di sini. Kemudian kita ke nadi. Ini ada nadi, ada tekanan darah. Nadi tadi itu berapa menit? 30 menit sekali. Tekanan darah 2 tekanan darah setiap 4 jam. Kalau untuk urin tiap 2 sampai 4 jam. Untuk penulisan nadi sama seperti misalnya nadinya 80, masuk ke nadi 80. Tensinya berapa? Sistolnya 120, arahkan panah ke D120. Diastolnya ternyata 70, arahkan ujung panah ke ini diapain Bu? Disambungkan. Semua harus disambungkan. Berarti setelah ini kapan diobservasi lagi? 4 jam lagi. Kita hitung 1, 2, dan 4. Tensi lagi. Tensinya ternyata 110/70. Terus lagi 100. Kalau nadi tiap 30 menit. Ini sama misalnya ya. Ini juga harus nadi. Kalau kanker enggak. Ini udah penurunan kepala ya. Misalnya penurunan kepala itu tadi 3/5. Berarti kita taruh lingkaran di angka 3. Sesuaikan dengan jam pada waktu pemeriksaan. Biasanya serviks kepala itu sedih. Jadi 3/5 berarti tadi 3. Kalau 2/5 gimana? Ada yang benar 2 ke sini coba. 2/5. Ayo silakan. Kalau 2/5 gimana? Pak. Kita. Ada lagi yang mau nyoba? Kalau misalnya 1/5 sudah ada. 4/5 gimana? Ada yang mau coba? Silakan, sikat. 4/5. Pintar ya. Oke, saya kira sudah paham. Ada lagi yang pertanyaan? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kembali ke yang ini merupakan hasil dari ini ya. Cara paham. Yang depan sudah paham. Berarti kita ke yang bagian belakang. Ya. Bagian belakangnya ada tanggal persalinan. Jadi nggak sama dengan depan. Kalau depan adalah jam masuk pasien datang. Kalau ini adalah tanggal dia persalinan. Yang menang siapa? Misalnya Bidan Siska. Siska Hirawati Putri Anggraini. Tempat persalinan di mana? Kalau di rumah ibu, di rumahnya sendiri berarti dicentang di rumah ibu. Kalau di Polides dicentang di Polides, di klinik, di puskesmas, di rumah sakit. Kalau bicara praktek mandiri, lain. Alamat tempat persalinan. Kemudian ada catatan rujuk. Kalau rujuk, kalau enggak biarkan. Ya. Kalau rujuk tentang pada kata berapa kamu rujuk? Ini kan. Kalau enggak biarkan. Kalau ini enggak, berarti ini enggak. Ini enggak, ini enggak. Ini juga. Jadi kalau untuk normal sampai hanya di alamat tempat persalinan. Kemudian kita masuk ke kala 1. Kala 1 itu kita lihat apakah partogram melewati garis waspada. Tadi kan enggak. Tulis. Jadi garis T. Ada masalah lain enggak? Kalau ada masalah tulis. Kemudian penata laksanaan masalah tersebut diapain? Lebih stres. Pilih ya. Hasilnya bagaimana?
Oh baik, tidak terjadi. Ya. Kalau 2, episiotomi. Tahu episiotomi? Di epis enggak? Kalau iya apa? Indikasinya apa? Ada macam-macam indikasi. Ada apa? Ada dari kampung, bayi besar. Kemudian kalau iya dicentang, ditulis indikasinya apa? Tulis. Kalau enggak, centang juga. Pendamping pada saat persalinan, siapa? Ada suaminya, tentang suaminya. Keluarga, tentang keluarganya. Teman, tentang teman. Dukun, tentang dukun. Ya. Kemudian ada gawat janin enggak? Kalau iya, centang iya, terus kamu apain? Kalau enggak, centang. Distosia jauh, tidak ada. Tentang tidak. Kalau iya, tentang iya, tindakannya apa? Ditulis. Ya. Masalah lain apa? Kalau enggak ada strip, terus diapakan? Kalau enggak ada, begitu saja kelas 3, lamanya berapa? Kelas 3 dari keluarnya bayi sampai normanya berapa? Kemudian diberi oksitosin enggak? Kalau iya kapan? Kalau iya kapan? Ditulis ya. Kalau tidak, alasannya apa? Ditulis. Pemberian ulang oksitosin kedua, 15 menit pertama diberi ulang oksitosin, ternyata tidak ada tanda pelepasan plasenta, maka diulangi oksitosin kedua. Kemudian ditunggu barulah. Berarti alasannya apa? Iya, alasannya adalah plasenta. Kemudian ada penegangan tali pusat terkendali (PTT). Ada enggak? Ya. Ya. Pemantauan persalinan kala 4 itu adalah pengawasan 2 jam PP. Jadi dia diawasi pada 1 jam pertama tiap 15 menit. 1 jam kedua tiap 30 menit. Paham ya sampai di sini? Itu sesuai dengan kotak-kotak yang disediakan ya. Nomor 24 ada proses pembusuhan. Iya, tentang iya. Kalau enggak, kemudian plasenta lahir lengkap. Kalau iya, dihindari ya. Kalau plasenta tidak lahir lebih dari 1 menit setelah diberikan oksitosin kedua, tak lahir. Oh iya. Oh enggak. Saya kira ini sudah bisa. Jadi kalau untuk bayinya juga begitu. Ada berat badan bayi, ada panjang, jenis kelamin, penilaian ya, bayi normal, dikeringkan, dihangatkan, dirasa taktil. Kalau kamu melakukan semua ini harus dicentang semua. Kalau enggak, ASI, pemberian ASI kapan? Kan ada IMD. Oke, dari sini sudah selesai tukar-tukar. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah dari semua ini itu wajib diisi semuanya? Iya. Sesuai dengan kondisi Pak. Ada yang masih bingung dengan tulisan ini? Habis ini kita belajar untuk memasukkan kasus ke dalam Pak. Silahkan dikerjakan. Kalau memang sudah dirasa paham dengan materinya, ini adalah soal kartograf ini. Nanti silahkan ini dibaca, kemudian dituliskan di lembar kartograf yang silakan dikerjakan, dimasukkan. Oke, bagaimana? Sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Ada kendala? Siapa yang mewakili teman-temannya untuk mengerjakan? Oke, silakan. Yang lain nyimak ya. Ya, Bu. Terima kasih ya. Ada jawaban lain?